Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dari program studi penerbitan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu grafika pada 17 November 2021. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya. Alhamdulillah sudah tidak terasa. Artinya ada sekitar 5 pertemuan lagi untuk menuju ujian akhir semester. Baik teman-teman semua, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita tentang ruang lingkup dalam bidang alur grafika. Yang pertama yaitu tentang prepress. Nah, kalau kita flashback teman-teman semua bahwa dalam alur grafika itu terdapat 3 alur. Alur yang pertama itu adalah alur prepress, kemudian yang kedua adalah press atau cetak, yang terakhir adalah pasca cetak atau disebut juga dengan finishing atau dalam bahasa Inggris disebut dengan post press. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ruang lingkup pada prepress atau pada pracetak. Nah, ini adalah alur proses dalam produksi cetak. Kalau kita masih ingat teman-teman, di sini untuk menjadi sebuah barang cetakan, apakah itu buku atau produk-produk grafika lainnya, maka akan melewati beberapa tahapan seperti ini. Yang pertama adalah ketika ada pemesan atau pemberi order atau ada klien yang memberikan pesanan atau eee, memberikan job order kepada kita gitu, ibaratnya seperti itu, memberikan pesanan untuk kita. Nah, biasanya mereka para pemberi pesan ini memiliki 3 hal yang, sangat diperhatikan. Yang pertama adalah waktu penyerahan atau delivery time, yang kedua adalah kualitas atau mutu atau quality, yang terakhir adalah harga atau price. Di mana-mana kalau misalnya kita ingin memesan sesuatu, biasanya akan ada 3 faktor ini. Jangan sampai waktu yang dikerjakan oleh suatu, industri gitu ya, atau suatu, katakanlah perusahaan gitu ya, itu waktu yang berikan itu sangat lama. Kemudian kualitasnya pasti yang ingin dicari adalah kualitas yang bermutu tinggi. Kemudian harganya juga harus sesuai gitu. Kalau memang pekerjaannya atau hasilnya memang memiliki kualitas yang bagus, biasanya harganya juga akan mengikuti. Tetapi biasanya, saya pun gitu ya, pasti akan mencari harga yang, lumayan miring, tapi dengan kualitas yang sangat bagus, gitu. Jadi memang ketiga hal ini paling dicari oleh para pemesan gitu ya, di mana waktunya yang dibutuhkan itu sangat pendek gitu ya, terus kualitasnya bagus dan harganya yang murah gitu ya. Nah, kemudian dari pemesan ini ada dari customer, kemudian dia akan, berhubungan dengan, orang yang berada di penerima order. Nah, orang di penerima order ini biasanya adalah orang-orang, marketing, nanti ada sales eksternal maupun sales internal. Nah, nanti dari orang marketing ini akan berkaitan dengan orang-orang yang ada di PPC atau PPIC. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, apa itu fungsi dari PPC atau fungsi dari PPIC itu sendiri. Kalau kita ingat materi pekan lalu ya, bahwa salah satu pekerjaan dari PPC atau PPIC itu adalah bagaimana membuat sebuah rencana agar produk yang dihasilkan dari pemesan itu sesuai dengan spek order yang mereka tentukan, gitu ya. Dan orang PPC juga melakukan pengendalian terhadap proses produksi yang berjalan di lapangan. Sehingga ketika terjadi kendala, segera akan melakukan sebuah tindakan, sehingga proses produksi
akan berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu. Jadi dari pemesan, kemudian dia akan berhubungan dengan penerima order, di mana di sini ada proses kalkulasi harga atau estimasi, kemudian di sini ada analisa teknis produksi. Nah, kemudian di sini kalau sudah deal gitu ya, maka pada bagian perencanaan atau pengendalian produksi akan mengeluarkan produk fisik, produk non fisik. Artinya nanti PPC ini akan mengeluarkan spek. Nah, spek ini akan menjadi guide-nya orang produksi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah orang PPC atau PPIC. Seperti itu ya. Nah, jadi dari orang PPIC ini akan memberikan spek order kepada orang produksi. Nah, di bagian produksi itu dibagi menjadi 3, di mana orang produksi ini akan menghasilkan sebuah produk berupa produk fisik. Nah, itu bedanya antara PPC sama orang produksi. Sekali lagi saya ulangi bahwa orang produksi akan menghasilkan produk berupa produk fisik. Tapi kalau orang PPIC akan menghasilkan produk tapi produknya itu non fisik. Artinya dia hanya mengeluarkan spek atau job order yang akan dikerjakan oleh orang produksi. Nah, berbeda dengan orang produksi. Orang produksi ini akan menghasilkan suatu benda yang physically gitu ya, ada, nyata gitu ya. Nah, kalau orang produksi, di sini kan ada dibagi menjadi 3 nih, ada pre-press, ada press, sama finishing. Nah, di bagian pre-press atau persiapan produksi, ini nanti end produknya adalah menghasilkan sebuah plat. Jadi output-nya adalah plat. Nah, ketika di bagian cetak atau atau press, dia akan menghasilkan sebuah cetakan. Tapi cetakannya ini biasanya kalau misalnya produknya adalah sebuah buku, maka masih dalam bentuk lembaran. Atau misalnya itu kalau misalnya dicetaknya dicetak offset. Tapi kalau misalnya dicetak offsetnya offset yang gulungan, yang apa namanya, web offset, maka bentuknya dalam bentuk gulungan, gitu ya, bukan lembaran. Biasanya seperti koran gitu kan bentuknya, karena dicetak di web offset, maka bentuknya adalah gulungan, seperti itu. Nah, nanti akan diproses kembali di bagian post press atau finishing. Tadi misalnya di bagian cetak, itu bentuk fisiknya masih lembaran, teman-teman. Tapi kan kalau kita baca buku nggak mungkin dalam bentuk lembaran seperti itu ya, dalam lembaran satu plano gitu kan nggak mungkin. Nah, nanti di bagian penyelesaian, produksi atau post press atau finishing, nah nanti lembaran itu akan dilipat, kemudian akan dijilid sesuai dengan permintaan. Kalau misalnya bukunya lebih dari 90 halaman, biasanya menggunakan teknik jilid namanya perfect binding ya. Atau misalnya teman-teman belum tahu apa itu perfect binding, itu lem punggung. Misalnya teman-teman, punya buku biasanya novel ya, novel itu biasanya menggunakan teknik, perfect binding, pakai lem punggung. Jadi, punggung buku itu dilem dengan lem panas, nah kemudian nanti menggunakan mesin perfect binding, seperti itu. Lalu apa sih kegiatan di tiap-tiap, bagian ini? Ada pre-press, biasanya nanti ada setting, dia juga akan melakukan layout atau desain, kemudian ada foto reproduksi dan membuat sebuah plat. Nah, tentunya alur ini juga alur yang, masih, proses yang lama ya, ini masih CTF atau masih, menggunakan teknik, yang konvensional gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari untuk saat ini pre-press itu kegiatannya ngapain aja, terutama yang ada di lab grafika. Baik, selanjutnya di bagian produksi cetak. Nah, di produksi cetak itu kan merupakan bagian dari kegiatan mencetak ya, teman-teman. Nah, untuk kegiatan mencetak itu disesuaikan dengan produk yang dihasilkannya itu apa, kemudian teknik cetak yang cocok tuh apa. Apakah cetak tinggi atau disebut juga dengan letterpress, apakah cetak datar atau offset, apakah cetak dalam atau rotogravur, apakah cetak saring atau screen print. Jadi
kita harus tahu dulu produk yang dihasilkan tuh apa, nanti kita akan menyesuaikan kira-kira teknik cetak apa yang cocok. Kalau untuk buku misalnya biasanya menggunakan cetak datar atau offset. Jadi nanti, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar masing-masing teknik cetak, ya kita tahu kira-kira kalau untuk cetak kemasan itu yang cocok teknik cetak yang mana gitu ya. Seperti itu, intinya kalau dalam produksi cetak itu sudah tidak ada persiapan produksi lagi, artinya plat sudah ready dari bagian prepress, kemudian dari prepress ini kan sudah ada acuan cetak tadi ya, sudah ada plat, nanti dari plat yang sudah dihasilkan dari bagian prepress, nah itu nanti akan dibawa ke press, kemudian itu akan dilakukan proses pencetakan dengan mesin cetaknya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian produksi, yaitu post-press atau finishing. Kerjaannya ngapain aja? Nah, di sini ada beberapa pekerjaan teman-teman, ada lipat. Jadi, biasanya kan dari bagian produksi itu, masih dalam bentuk lembaran teman-teman, atau masih dalam bentuk gulungan misalnya. Nah, nanti di bagian post-press, itu mereka akan melakukan proses pelipatan. Jadi, dilipat gitu ya, sesuai dengan arahan dari Prepress. Nah, biasanya, di Prepress ini juga sudah menentukan bagaimana sudah ada guide untuk melipatnya. Jadi, orang Prepress ini harus tahu, eee, teknik jilid apa yang akan dilakukan gitu, sehingga proses pelipatannya pun akan menyesuaikan dengan mesin lipat yang ada di bagian Prepress. Kemudian dia akan setelah dilipat gitu ya, menjadi beberapa katern gitu, lembaran-lembaran, maka akan disusun atau dikomplit. Nah, pelipatan, penyusunan ini sudah ada mesinnya, jadi, bisa juga manual atau bisa juga menggunakan mesin. Nah, kemudian setelah dilakukan pelipatan, dilakukan penyusunan gitu ya terhadap lembaran-lembaran tadi, kemudian, dilakukan penjilidan. Dijilid ini tergantung maunya jilid teknik apa, apakah jilid kawat, apakah perfect binding pakai lem punggung, atau hardcover, atau soft cover. Jadi nanti, sudah harus tahu, karena kan nanti kita lihat aja job order-nya seperti apa, speknya seperti apa. Nah, kemudian nanti dilakukan pemotongan, jadi biasanya kan pasti ada apa namanya, di kertas itu ya, di lembar kertas yang sudah dicetak itu pasti ada bagian-bagian yang sudah ditentukan gitu ya untuk dilakukan pemotongan. Jadi area cetak yang ada di kertas itu, eee, sudah dibagi-bagi gitu ya untuk dipotongnya seberapa sehingga, wujud dari, buku akan tetap bagus karena memang area cetaknya pun sudah sangat diperhitungkan. Ya, area untuk, lakukan pemotongan berapa senti dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menangkap ya, terkait dengan alur proses produksi cetak. Nah, untuk sistem pracetak, nah kalau kita lihat dari segi input, material, dan output, nah input dari sistem pracetak itu adalah sebuah naskah atau artwork. Jadi yang dibawa ke bagian pracetak itu adalah naskah atau artwork, di mana naskah atau artwork ini diberikan oleh customer kepada orang marketing atau orang PPC. Nah, mereka orang PPC ini kan juga sudah menganalisis ordernya seperti apa. Jadi, naskah file ini sudah ready, kemudian nanti akan, diperiksa oleh bagian bagian pracetak. Nanti orang-orang di bagian pracetak ini akan melihat bagaimana sih desain atau artwork yang telah diberikan kepada, perusahaan atau industri ini. Itu sebagai input. Kemudian di sistem pracetak ini pasti akan membutuhkan sebuah, material juga. Materialnya berupa, material untuk membuat sebuah plat ya. Nanti membutuhkan plat, membutuhkan bahan kimia atau cairan kimia gitu ya. Akhirnya nanti terbentuklah sebuah plat. Kemudian nanti output dari kegiatan sistem pracetak ini berupa plat cetak atau acuan cetak yang akan digunakan untuk mencetak di bagian, cetak. Diingat ya teman-teman, jadi inputnya adalah naskah atau artwork, kemudian nanti outputnya adalah plat cetak.
Nah, apa sih sebenarnya definisi dan fungsi dari pracetak ini? Pracetak adalah bagian dari persiapan yang melakukan kegiatan untuk produksi barang cetakan. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk mempersiapkan pekerjaan dalam sistem pracetak sampai menghasilkan plat cetak. Jadi, inti dari kegiatan yang dilakukan oleh orang pracetak atau fungsi dari sistem pracetak itu adalah mempersiapkan pekerjaan sampai menghasilkan plat cetak, di mana ini, sebagai gerbang utama gitu ya, dalam membuat sebuah barang cetakan. Jadi, plat cetak ini memiliki peranan yang sangat-sangat penting, karena akan menjadi sebuah guide untuk orang cetak sama orang pasca cetak. Nah, apa sih kerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bagian sistem pracetak? Kalau dulu kegiatannya seperti ini teman-teman, jadi, banyak kegiatan yang dilakukan, mulai dari mempersiapkan desain, kemudian dia juga akan menyusun huruf atau typesetting. Jadi zaman dulu kan memang, terbatas ya untuk kegiatan melakukan penyusunan huruf ini biasanya ini masih manual ya, untuk susun hurufnya biasanya menggunakan huruf timah ya, kalau masih ingat menggunakan sistem monotype, jadi disusun huruf-hurufnya. Jadi tiap-tiap huruf disusun gitu. Misalnya untuk, ada tulisan pracetak, nanti dari, susun huruf lepas itu dicari mana huruf P, mana huruf R, mana huruf A, nanti dijajarkan. Nanti, disatukan gitu ya. Nah, barulah, kelihatan, oh ini, dari huruf-huruf itu setelah dibariskan, oh ini pracetak. Jadi memang sangat lama sekali gitu ya untuk bisa, menghasilkan sebuah, cetakan karena memang, eee, ada proses menyusun huruf ini. Karena menyusun huruf itu kan, prosesnya lama ya, beda dengan sekarang kita tinggal ngetik aja di komputer. Cepat gitu, berapa detik aja udah jadi. Tapi kalau dulu harus hafal mana huruf P, mana huruf R, letaknya di mana, kemudian, berapa ukurannya, jadi sudah ada ukuran-ukurannya juga. Kemudian setelah disusun, itu nanti mereka akan scan gambar atau apa namanya, mempotret ya dengan, fotografi gitu ya. Kemudian nanti setelah itu baru di-layout, ditata letak gitu ya. Kemudian dilakukan imposisi halaman. Jadi halaman-halamannya disusun gitu ya. Kemudian baru membuat proofing. Jadi, dibuktikan dulu gitu, atau istilahnya membuat proofing dulu, nanti sebelum kita membuat, output-nya. Output-nya kan berupa film. Jadi sebelum film ini akan dihasilkan atau akan, eee, diproduksi di bagian pracetak, nah sebaiknya memang melakukan proofing dulu, apakah sudah sesuai atau tidak. Biasanya untuk membuat proofing ini cukup dengan, apa namanya, kalau sekarang mah, mungkin digital atau maksudnya dengan printer biasa gitu, itu bisa, baru nanti dicetak di bagian image setter atau untuk membuat filmnya ya. Nah, sehingga akan menghasilkan sebuah film, gitu. Nah, kalau misalnya, yang sekarang ini teman-teman, kalau misalnya apa sih yang dilakukan gitu ya ketika customer itu datang gitu ya, kemudian sudah melalui proses dengan marketing dan orang-orang PPIC. Nah, apa sih yang dilakukan orang-orang pracetak yang sekarang ini gitu ya? Yang pertama, mereka akan menerima data dalam bentuk desain dari customer. Jadi data itu masuk gitu ya, dari customer gitu ya melalui PPC tadi, kemudian nanti orang di bagian pracetak itu akan mengecek data atau akan mengoreksi data atau istilahnya refine sampai kepada fiksasi. Dilihat apakah warnanya sudah sesuai dengan spek, apakah, teks dan gambarnya sudah oke, kemudian apakah, formatnya sudah sesuai dengan format untuk cetak, katanya misalnya kalau warna kan biasanya CMYK ya, bukan RGB. Kemudian setelah itu kalau sudah fix, baru akan dilakukan imposisi. Jadi untuk mengecek data atau koreksi data ini
kita tidak sampai kepada pengoreksian substantif ya teman-teman. Jadi kalau orang di grafika itu tidak berhak untuk mengoreksi tulisan. Misalnya ada typo, nah itu bukan ranahnya orang grafika ya. Jadi sebaiknya memang dari orang penerbitan itu benar-benar sudah fix, tidak ada typo lagi, tidak ada kesalahan secara substansi. Kenapa? Karena kalau sudah dimasuk ke industri cetak itu udah harus ready, udah harus benar gitu. Kesalahan fatal itu akan merugikan orang-orang yang, memberikan order kepada industri grafika. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya, kalian, memberikan order kepada industri grafika, maka pastikan bahwa file atau artwork atau naskah tersebut sudah benar-benar fix gitu ya, gitu. Nah, tapi sebenarnya kalaupun tidak fix, di sini orang grafika itu ada proses pengecekan. Nah, bisa jadi nanti akan diinfokan oleh orang-orang grafika bahwa ada kesalahan ini. Tapi kalau secara substansi memang bukan ranahnya orang grafika kan. Kalau substansi kan yang paham penulisnya atau orang penerbit. Jadi lebih kepada filenya apakah siap cetak atau tidak, kemudian warnanya seperti apa. Nanti kalau misalnya terjadi ada kesalahan gitu ya, misalnya ada warna yang kurang apa gitu ya, nah nanti akan dicatat oleh orang pracetak, dicatat apa saja yang kurang, halaman berapa. Nah kemudian akan hubungan dengan customer, di mana customer ini, akan diberikan informasi oleh orang pracetak bahwa ada kurangnya ini gitu ya. Nah nanti, orang orang yang menerima order ini atau customer ini akan memberikan koreksi, misalnya tadi ada kesalahan apa, sudah oke, sudah fix, nah akan dikembalikan lagi kepada orang grafika gitu, orang pracetak. Nah setelah oke, setelah fix baru dilakukan imposisi halaman dengan aplikasi atau software. Jadi kalau dulu yang namanya imposisi itu masih manual ya, gitu, tapi sekarang sudah ada software-nya. Kemudian yang keempat, membuat proofing. Nah, untuk membuat proofing itu biasanya pakai digital color proofing, jadi pakai digital gitu ya. Jadi sebelum proses plat membuat platnya gitu ya, di mesin namanya plat setter. Nah, kita coba dulu nih di digital color proofing. Kalau misalnya, sesuai dengan dummy, sesuai dengan contoh nih gitu ya, maka kita lanjutkan ke proses selanjutnya itu membuat plat. Nah teman-teman, yang kegiatan yang baru ini atau yang new ini, biasanya mengikuti alur CTP, Computer to Plat, maka, output-nya kan plat gitu ya. Jadi ini alur-alurnya teman-teman. Jadi mohon diingat bahwa inilah kegiatan utama yang dilakukan oleh orang-orang pracetak. Silahkan dicatat ya kalau misalnya ini karena ini sangat penting. Oke. Nah ini adalah jenis pekerjaan, sampai barang itu tercetak, barang itu jadi. Tapi ini bagian prepress-nya secara konvensional, kita pelajari secara konvensional dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi kan ada artwork berupa teks atau gambar. Nah, kemudian ada teks dan gambar ini kemudian disusun huruf. Jadi sekali lagi ini masih sangat jadul ya, ini kita pelajari yang jadulnya dulu, yang old system atau konvensionalnya seperti ini. Jadi ada susun huruf, kemudian susun huruf ini kan juga berkembang ya teman-teman. Yang awalnya dari huruf timah yang lepasan, kemudian berkembang menjadi IBM, artinya sudah menggunakan mesin ketik, ya sudah lebih canggih. Kemudian nanti di tahun 90-an itu sudah ada apa namanya, photographic paper, artinya sudah ada mesin ya, yang apa namanya, yang sudah terhubung dengan mesinnya gitu ya. Nah kemudian nanti setelah typesetting atau susun huruf, nanti kan keluar tuh output-nya ya, keluar apa namanya, hasilnya kemudian nanti dikoreksi. Nah setelah dikoreksi, kalau tidak ada koreksi nanti hasilnya itu di-paste up gitu ya, kemudian nanti ada proses, nanti di sini ada proses layout.
Nah, nanti di-paste up, nah kemudian langsung direproduksi. Artinya di sini setelah proses paste up ini, jadi di apa namanya, antara teks, gambar, sudah di-layout, kemudian nanti akan menuju ke bagian reproduksi. Artinya akan dibuat sebuah, acuan cetak berupa film. Jadi di sini masih menggunakan film ya, untuk, pekerjaan di bagian press yang secara konvensional. Nah, setelah diproses sehingga menghasilkan sebuah film, nanti akan dilakukan proses montase. Nah, jadi menyusun lembar-lembaran halaman, lembar-lembar film tadi disusun. Nah, maka ini namanya kegiatan mounting atau montase. Kemudian nanti dilihat, proofing-nya, dibuktikan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu dari montase ini ya, kalau sudah di-proofing sudah oke, maka akan dibuat platnya. Jadi di sini nanti akan dilakukan penyinaran. Penyinaran menggunakan kamera kamera khusus ya, kemudian nanti di sini akan, dilakukan penyinaran dengan sinar ultraviolet, nanti kalau sudah, nanti akan dimasukkan, ke dalam cairan ya, cairan developer, cairan fixer. Nah, nanti kalau sudah oke, sudah dikasih ke cairannya ya untuk, eee, apa namanya, menghasilkan image-nya gitu ya. Nanti keluarlah output berupa, printing platnya. Nah, ini adalah penjelasan dari tiap-tiap, kegiatan yang tadi. Jadi, typesetting atau penyusunan huruf dalam industri penerbitan buku menggunakan kaidah kaidah standar, baik secara grafis maupun bahasa. Nah, beberapa hal yang dilakukan saat typesetting, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya ketika membuat typesetting. Nah, untuk sekarang ini memang sudah tidak diperlukan lagi ya untuk typesetting, artinya sudah tidak manual lagi ya. Tapi ini adalah hal-hal yang harus, teman-teman perhatikan ketika akan membuat sebuah, apa ya, desain berupa teks ya, kita harus memperhatikan type font-nya, font size-nya, lebar susunan teksnya, line spacing, type spacing, hyphenation, word spacing, dan specific setting. Nah, kemudian ada 2 hal yang yang bisa menjadi indikator, ada readability sama legibility. Jadi kalau membuat sebuah produk cetak, buku atau apa itu, maka harus pastikan tingkat keterbacaannya. Jadi, buku ini tingkat keterbacaannya seperti apa? Apakah mudah gitu ya untuk dibaca atau seperti apa? Jadi, indikatornya adalah keterbacaan suatu susunan huruf saat dibaca. Nah, indikatornya apa? Indikatornya dilihat dari jenis hurufnya, ukur hurufnya, spasi hurufnya, apakah terlalu mepet-mepet gitu ya, kemudian perataannya, sama kontras latar belakang. Pasti kita ingin dong baca buku itu yang enak dibaca gitu ya, kemudian, nyaman di mata gitu ya. Itu kan dipengaruhi oleh jenis hurufnya seperti apa, ukuran hurufnya, kalau terlalu kecil-kecil gitu kan sulit untuk kita baca. Kemudian yang kedua, ada indikator lagi yaitu legibility. Jadi tingkat kemudahan pemahaman atau kejelasan. Jadi jelas nggak ini tulisannya gitu ya, sehingga bisa memberikan, efek pemahaman gitu ya. Nah, indikator dari legibility itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada leading atau jarak baris, kemudian letter space, jarak antar huruf, dan jarak spasi antar kata atau alignment gitu ya. Nah, kemudian, selain typesetting, ada juga layout atau tata letak ya. Tadi ada typesetting, kemudian ada layout. Nah, pembuatan pola layout adalah persiapan untuk menempatkan teks dan ilustrasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh seorang desainer grafis. Jadi, pastikan, seorang desainer grafis itu sudah merancang kan, sudah merancang teks dan gambarnya itu seperti apa ilustrasinya. Nah, ini adalah di bagian layout atau tata letaknya.
Nah, untuk menentukan margin desainer grafis, jadi ada beberapa teori ya untuk membuat tata letak ini. Ini sekedar pengetahuan saja. Jadi ada metode Van de Graaff, ada metode diagonal, metode perbandingan, sama metode bebas. Nah, seperti ini teman-teman, tapi ini kita sekilas aja. Oke. Nah, kemudian tadi ya, sudah dilakukan proses typesetting, kemudian layout. Nah, kemudian nanti diproses produksi ya. Setelah diproduksi, akan menghasilkan sebuah, plat ya, akan menghasilkan sebuah film kalau misalnya kita lihat alur yang di sini, ini kan output-nya berupa film ya. Jadi montase itu adalah kegiatan memasang atau menempel film-film. Jadi tadi pakai image setter mesinnya diproses sehingga menghasilkan film-film ini, memasang atau menempel film-film negatif atau positif di atas lembar atau beberapa lembar atas bening atau astralon, menurut tata letak atau layout yang telah direncanakan terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah kegiatan menempelkan film-film di atas di atas lembaran bening. Nah, lembaran beningnya seperti ini teman-teman. Jadi ada kertas gitu ya, ada, ini namanya meja montase teman-teman. Nah, di sini nanti ada lembaran tipis astralon. Nah, film-film itu kemudian ditempel-tempelkan ya, sesuai dengan, sesuai dengan, referensi dari desainer itu, mau ditempelnya seperti apa. Oke. Tujuan montase adalah menyatukan lembaran-lembaran halaman yang disusun oleh bagian desain sehingga berbentuk lembaran montase buku atau majalah sesuai dengan urutan halaman yang diinginkan. Nah, ini ada 2 jenis montase, ada montase positif, ada montase negatif. Nah, ini adalah proses pekerjaan montasenya, teman-teman. Ada seorang pekerja di bagian pracetak, seperti ini. Nah, kemudian setelah dilakukan montase tadi, sudah disatukan lembaran-lembaran filmnya dalam kertas bening, namanya astralon. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penyinaran atau pengkopiran dari hasil montase ke plat cetak negatif atau plat cetak positif dengan menggunakan peralatan vakum, plat printer, atau plat making seperti ini. Nanti teman-teman akan melihat mesinnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil penyinarannya teman-teman. Filmnya seperti ini, jadi ini sangat peka sekali terhadap cahaya ya teman-teman. Tuh. Nah, proses pembuatan plat sebagai tahap akhir dari pracetak. Jadi ini adalah tahapan akhir. Nah, nanti dari sini karena ini sangat peka terhadap cahaya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dimasukkan ke cairan ya, cairan pembasah atau developer. Kemudian nanti ada dimasukkan juga ke dalam apa namanya, ke dalam cairan fixer atau stop butter untuk menyetop gitu ya supaya Eee, image-nya bisa terlihat sempurna gitu ya. Jadi, apa namanya, kalau misalnya developer-nya dimasukkan ke dalam cairan developer-nya terlalu lama, bisa jadi nanti akan berpengaruh terhadap, eee, output platnya, gitu. Jadi harus dimasukkan ke dalam, cairan fixer untuk memberhentikan, bagian developer-nya. Nah, ini adalah bahan dan alat bantu yang diperlukan, teman-teman. Nah, ini adalah astralon, lembaran plastik yang punya ketebalan 0,10 sampai 20 mm. Nah, kalau yang ini adalah namanya plat cetak, teman-teman. Jadi kalau tadi kan, pakai film ya, komputer to film ibaratnya seperti itu. Kalau ini adalah, plat. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu nih bentuk plat seperti apa. Nah, ini adalah plat, teman-teman. Plat adalah lembaran logam tipis atau bahan lain digunakan sebagai pembawa gambar. Jadi ini yang akan pembawa gambar atau pembawa teks
yang akan dicetakkan, dengan tujuan untuk memindahkan teks dan atau gambar pada plat dan akan dicetakkan pada bahan cetak yang digunakan untuk menghasilkan barang cetakan. Nah, kalau kita lihat perkembangan teknologi cetak ya teman-teman, misal dari prepress. Nah, untuk prepress ini kan juga mengalami perkembangan-perkembangan yang cukup signifikan seperti itu ya teman-teman. Yang awalnya, dilakukan secara manual gitu ya, kemudian ada berkembang lagi menjadi komputer to film, kemudian sampai sekarang sudah, komputer to plat atau CTP. Bahkan sudah ada komputer to screen, bahkan sekarang, kalau kita lihat ya di, teknik cetak digital printing, bahkan itu sudah tidak menggunakan, plat ya, artinya langsung dari komputer, langsung, output adalah, cetak gitu ya. Jadi tanpa membuat acuan cetak. Kalau yang kita bahas ini kan masih konvensional, masih menggunakan plat. Platnya bisa film atau platnya tadi, plat yang dari, ini ya, dari aluminium ini. Nah, ini adalah perkembangan proses cetak, jadi memang mengalami, perkembangan yang cukup signifikan ya. Tadi kan kalau misalnya ada naskah, naskah itu kan kemudian tulisannya disusun huruf ya, kemudian setelah dari susun huruf itu, kemudian dilakukan foto reproduksi menggunakan kamera, kemudian melakukan montase, terus plat making hingga menjadi sebuah acuan cetak, kemudian nanti baru dicetak. Kemudian, eee, sekarang sudah ada mesin ya, mesin yang digunakan untuk membantu dalam proses penyusunan huruf gitu ya. Kemudian di sini masuk ke dalam sistem pracetak, nanti, tinggal montase, kemudian membuat plat, membuat acuan cetak, baru dilakukan percetakan. Kemudian berkembang lagi ya mesinnya seperti ini, itu ya, kemudian pracetak, kemudian, eee, dari desain atau artwork itu, kemudian nanti langsung, di sini nanti ada proses, refine atau melihat, apa namanya, desainnya seperti apa, kemudian kalau sudah oke, masuk ke dalam image setting atau mesin image setter ya. Nanti di sini akan membuat sebuah, eee plat, nanti dalam bentuknya film. Nah, nanti dari film ini akan dicetak. Kemudian ada juga plat setting ya, kalau plat setting ini nanti akan menghasilkan sebuah plat ya. Kalau image setting ini biasanya, apa namanya, menggunakan sistem CTF, computer to film. Tapi kalau namanya plat setting atau plat setter, nah ini biasanya untuk, menggunakannya itu komputer to plat atau CTP. Nah, kalau yang tekniknya digital printing, itu langsung ya dari komputer langsung dicetak, tanpa ada sebuah acuan cetak. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, perkembangan teknologi cetak, mulai data prepress, kemudian nanti masuk ke film setter, kemudian dari film setter ini menghasilkan output-nya berupa film tadi, kemudian nanti film itu dilakukan kegiatan montase dan lain sebagainya, baru menjadi sebuah, plat ya, dilakukan penyinaran, hasilnya sebuah plat, baru dimasukkan ke, mesin cetak atau press. Nah, kali ini CTF. Nah, kalau yang CTP ya, data itu dari prepress, kemudian plat setter, kemudian menghasilkan, plat setter ini akan menghasilkan plat, dari plat nanti masuk ke prepress. Jadi kalau di CTP ini sudah tidak ada kegiatan, montase ya teman-teman. Kenapa? Karena memang sudah dari data prepress ini, sudah ada, apa namanya, naskahnya gitu tinggal diimposisi, tinggal imposisi tadi kemudian nanti dengan software ya imposisinya pun, baru setelah itu uji coba dengan digital color proofing.
Nah, kalau sudah oke uji cobanya sudah selesai dengan dummy, maka masuk ke mesin namanya plat setter. Nah, dari mesin plat setter ini nanti masuk ke cairan pembasah atau cairan, eee, bukan cairan pembasah ya, sorry, apa namanya, cairan pelarut ya. Dari tadi saya ngomongin pembasah, maksud saya adalah cairan, larutan ya, larutan developer, larutan pengembang ya, bukan pembasah. Kalau pembasah itu istilah yang digunakan untuk, teknik cetak, maaf maaf. Itu kemudian nanti masuk ke bagian prepress. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, untuk prepress itu kan menggunakan mesin namanya image setter ya. Untuk komputer to film, ini ngomongin CTF atau komputer to film, nah nanti dia akan memproses film negatif, film positif. Tapi kalau misalnya ngomongin komputer to plat atau CTP, nanti ngomonginnya ada proses plat positif dan proses plat negatif. Nah tadi ini seperti ini teman-teman, jadi nanti setelah dari komputer gitu ya, nah nanti, akan dari komputer ini, nah kalau sudah oke, sudah diuji coba dengan digital color proofing gitu ya, nah nanti kita tinggal masukkan ke dalam mesin ini teman-teman, namanya mesin plat setter. Jadi nanti si Mbaknya masukkan ke dalam sini. Nah di dalam sini itu ada penyinaran, ada proses laser ya, jadi akan disinarkan si ini, nanti di sini ada kayak drum gitu ya. Jadi meliputi seluruh drumnya nanti teman-teman akan lihat lebih detail nanti pas saat teman-teman kunjungan ke lab. Seperti nanti dimasukkan, nah nanti kalau sudah dimasukkan beberapa menit, nanti akan keluar tuh platnya, tapi platnya itu masih kayak kosong gitu teman-teman, belum ada image-nya gitu ya. Jadi nanti dari naskah ini akan, tercetak di sini teman-teman, tapi kalau masih di mesin plat ini masih kosong. Nah nanti ketahuannya itu kalau sudah masuk ke cairan pengembang atau cairan developer. Jadi nanti cairan developer itu fungsinya untuk, apa namanya, memperlihatkan image areanya ibaratnya gitu. Jadi kayak nanti gambar dari si plat ini, gambar dari naskah yang apa, teks atau gambar nanti akan kelihatan di dalam plat ini, teman-teman. Nah, ini adalah workflow dari sistem komputer to film. Jadi step satu gitu ya, mempersiapkan gambar melalui scanner atau digital kamera. Jadi kalau misalnya masih zaman dulu gitu ya, mungkin masih ada proses namanya mempersiapkan gambar melalui scanner atau digital kamera gitu ya. Kemudian mendesain atau melayout gambar, vektor, dan teks pada Macintosh atau PC. Kemudian tahapan ketiga, baru setelah itu menyusun halaman dalam ukuran besar ya, dalam ukuran satu plano menggunakan, software imposisi ya. Kemudian imposisi sudah, hasilnya adalah final work. Kemudian dari final work ini akan di-progressive proof. Nah, jadi untuk menentukan apakah sudah sesuai warnanya gitu ya. Di mana ini bisa menjadi panduan gitu saat, bagian mencetak gitu ya. Jadi nanti orang cetak itu akan melihat hasil proof-nya juga gitu. Nah baru setelah itu, dicetak di image setter si platnya ini, eee, naskah ini ya dicetak dulu di image setter, kemudian setelah itu dilakukan nanti hasilnya adalah berupa film ya. Jadi image setter itu untuk CTF ya, Imagesetter akan menghasilkan film. Nah, film-film ini akan dimontase. Masih ingat ya apa itu montase? Montase adalah kegiatan untuk, eee, menyatukan lembaran-lembaran film dalam satu, eee, tadi kertas astralon ya, kertas bening, disatukan, kemudian kalau udah disatukan baru dilakukan penyinaran dengan sinar ultraviolet tadi, kemudian nanti kalau sudah oke, baru nanti dimasukkan ke cairan pengembang atau developer, kemudian ada fixer dan ada air ya. Nah, oke kalau sudah jadi nanti hasilnya adalah, film, berupa film, kemudian nanti akan dibawa ke bagian cetak.
itu kalau misalnya sistem komputer to film atau CTF. Tapi ini sudah sangat jarang jarang ada ya teman-teman. Oke. Nah, ini yang paling banyak dilakukan, ada sistem komputer to plat, ini juga dilakukan di kampus kita. Yang pertama adalah mempersiapkan gambar melalui scanner atau digital kamera, kemudian mendesain atau melayout gambar, vektor, dan teks pada Macintosh atau PC. Kemudian yang ketiga, menyusun halaman dalam ukuran besar lewat software imposisi. Kemudian, sorry ini menghalangi. Step 4 adalah data hasil imposisi yang akan di-output ke CTP diatur oleh, komputer RIP (Raster Image Processor) menuju digital color proofing dahulu, baru ke mesin CTP. Seperti ini teman-teman, jadi dari digital color proofing, kalau sudah oke, nanti di sini masuk ke plat setter. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah plat. Nah, dari plat yang tadi dihasilkan oleh plat setter nanti akan diproses dengan cairan pengembang, kemudian nanti ada, gom juga gitu ya, sama air. Nanti detailnya teman-teman akan melihat prosesnya di, kunjungan nanti. Nah, ini adalah, contoh workflow pada, industri di PT Gramedia ya. Menghasilkan, produk berupa kompas, jadi seperti ini alurnya teman-teman. Jadi ada materi digital dari klien gitu ya, kemudian nanti diproses, kemudian nanti hasilnya adalah materi film atau artwork seperti ini. Kemudian pasti kan di koran itu ada iklan-iklan juga ya, nanti akan diproses, digabungkan gitu ya. Nanti apa namanya, di server iklan bla bla bla, kemudian nanti akan digabungkan. Redaksinya, kemudian nanti, akan diolah di mesin RIP (Raster Image Processor), kemudian nanti masuk ke image setter, nanti dibuat path making baru dicetak. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi untuk tugasnya adalah teman-teman silahkan membuat learning journal atau bisa juga resume ya. Jadi apa sih yang kalian dapatkan selama pembelajaran hari ini, eee, mana bagian-bagian yang pentingnya gitu ya, sehingga teman-teman bisa mengingat. Kemudian silahkan di-upload materi yang kalian telah buat itu, bisa dalam bentuk Word ya. Kemudian nanti kalian silahkan upload pada hari ini juga. Jadi, sekalian kalian mendengarkan materi ini, kalian juga langsung mencatat dan membuat, materinya ya, membuat learning journal-nya, kemudian nanti di-upload maksimal hari ini jam 12 melalui Google Classroom. Nanti akan saya siapkan Google Classroom-nya. Oke, mungkin, eee, akan saya sedikit tambahkan, saya stop share dulu materi kita. Sebentar, ada sedikit tambahan materi. Ini untuk menguatkan, apa yang telah saya sampaikan tadi. Baik, saya izin share screen. Tadi ini sudah ya. Nah, ini untuk mengingatkan lagi teman-teman, jadi kalau dulu untuk susun huruf tangan, ini seperti ini ya, huruf lepas monotype namanya. Jadi benar-benar, tahun 1960 itu masih seperti ini teman-teman. Jadi belum ada perkembangan teknologi yang, membantu untuk mempercepat kegiatan, proses susun huruf. Jadi benar-benar disusun nih kalau misalnya mau nulis,
penerbitan, ya udah cari huruf P mana, E mana, bla 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 gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat wasting time seperti itu ya. Jadi zaman dulu tuh memang perjuangan yang sangat luar biasa ya untuk bisa menghasilkan sebuah hasil, media cetak. Kemudian berkembang tahun 1960 ini sudah ada mesin seperti ini. Kemudian ini tadi ya yang menggunakan, mesin tik, ini sudah, modern. Kemudian sampai ke elektronik foto typesetting seperti ini, modelnya seperti ini teman-teman. Jadi dari pengetikan, kemudian nanti masuk ke sini, nanti ada proses koreksi. Kemudian sekarang, eee, tahun ini ya, tahun 1980 sampai 1987 juga hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi ya kegiatan paste up tuh seperti ini. Jadi tadi yang teks yang sudah dihasilkan kemudian digabungkan dengan, ilustrasinya seperti apa, kemudian di sini ada proses paste up, kemudian ada juga proses layout halaman. Jadi seperti ini proses paste up-nya. Nah, kemudian ada proses reproduksi ya. Dulu proses reproduksi ini menggunakan kamera reproduksi ya, sampai tahun 90-an, tapi sekarang sudah ada namanya image setter. Jadi di sini ada input drum, ada output drum. Nah, baru nanti kegiatan montase. Nah, jadi ini kertas tadi ya, lembaran tipis seperti tadi ini. Kemudian dari montase ini akan, dilakukan penyinaran menggunakan plat maker. Nah, ini UV light-nya. Jadi ini, karya dari revolusi oleh Steve Jobs. Jadi dulu itu kan memang, pekerjaannya sangat banyak ya teman-teman. Mulai dari typesetting-nya sendiri, page layout-nya sendiri, itu kan seperti terpisah-terpisah gitu ya. Nah, tapi karena adanya revolusi oleh Steve Jobs ini, maka kegiatan-kegiatan typesetting, layout, pengolahan image, separasi warna, nah itu bisa dilakukan oleh satu orang saja menggunakan komputer. Kalau dulu kan memang terpisah-pisah ya, montase sendiri dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan adanya perkembangan atau revolusi dari Steve Jobs, nah ini akan, mempercepat proses di pracetak. Oke, ini kita lanjut aja, masuk ke oke sorry, masuk ke sini aja. Perbandingan metode ya, ada sistem pracetak lama, sistem CTF, ini adalah perbandingan-perbandingannya gitu ya. Biar teman-teman ada gambaran lebih, detail gitu ya. Nah, kalau untuk sistem pracetak ini ada 3 perbandingan, ada sistem pracetak lama, sistem CTF, sama sistem CTP. Nah, untuk, sistem pracetak lama itu teks dan image-nya diolah terpisah, kemudian kalau misalnya di CTF itu teks dan image-nya diolah terpadu, begitu juga dengan sistem CTP. Kalau sistem pracetak itu alurnya lama ya, kemudian risikonya juga lebih banyak karena masih manual. Nah, kalau di CTF itu prosesnya lebih pendek, tapi memang masih ada pekerjaan montase dan pembuatan film manual. Ya, nah kalau misalnya di CTF itu menggunakan film khusus, kalau di CTP sudah tidak pakai film, tapi pakainya, pelat offset khusus. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi keahlian orang, nah ini kalau di percetak lama itu sangat bergantung gitu ya, kalau misalnya orangnya ahli, mungkin, hasil yang plat yang dihasilkan pun akan bagus. Tapi kalau sistem CTF dan CTP itu tidak begitu bergantung ya, karena sudah menggunakan software, gitu. Dan adapun terkait dengan waktu, untuk proses plat cetak lama ini,
pasti waktunya lebih lama, sedangkan untuk CTF dan CTP, relatif lebih singkat, seperti itu. Nah, mungkin itu ya sedikit tambahannya, untuk materi kita pada pagi hari ini. Silahkan dikerjakan, tugas learning journal-nya atau resumenya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas, kehadiran teman-teman semua dalam pembelajaran virtual pagi hari ini. Mohon maaf karena hari ini saya ada kegiatan, jadi belum bisa membersamai teman-teman semua. Silahkan nanti teman-teman, presensinya bisa, sebutkan atau di komentar ya, di kolom komentar, silahkan sebutkan nama sama, NIM-nya biar gitu dan jangan lupa untuk di-upload, tugasnya di Google Classroom. Cukup sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan materi ataupun perkataan dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.